Enggak. Gua dong punya. Sekali-kali lu harus berteman sama kuli biar lu tahu penderitaannya. Biar lu tahu rasanya kelilipan semen. Kita sambut dengan pantun ya. Kecilebut menanam padi. Cakep. Kita sambut, ini dia Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih kemarin diajak jalan-jalan, diajak makan di restoran mewah sama Bang Dapi tuh di sebuah mall. Dan jujur ini pengalaman pertama buat saya. Makanya nih pas di asrama aja mau berangkat saya pada ngata-ngatain tuh. Ih, kuli makan di restoran gitu. Kuli hedon gitu. Saya dibilang kuli hedon. Mana saya nggak ngerti lagi artinya apa. Ya karena jujur aja sih, jangankan saya makan di restoran mewah, datang ke mall segede itu aja sebagai pengunjung, saya belum pernah. Saya datang ke mall itu saat mall masih dalam bentuk pondasi. Ya kalaupun udah jadi, paling renovasi, datang ke mall saat mall udah tutup. Datangnya juga lewat pintu belakang tuh atau pintu darurat. Padahal situasi tidak sedang darurat gitu. Ini kalau misalnya saya ada di mall itu pada saat kebakaran, pengunjung disuruh lewat pintu darurat, saya dipaksa naik lift. Gitu. Biarin deh kuli mah kejebak juga bisa bongkar sendiri gitu. Tapi kemarin nih saya datang ke mall itu sebagai pengunjung, datang lewat lobi, masuknya juga satpamnya ramah, senyum. Walaupun kalau melihat penampilan saya mungkin dia berpikir kayak yang suka lewat belakang nih. Tapi begitu masuk mall nih saya lihat sekeliling, Masya Allah. Itu interior ruangannya tuh bagus banget. Mungkin ini yang disebut mahakarya kuli itu. Tuh desainnya itu internasional gitu. Kayaknya nih tukang pernah kuli di luar negeri ini. Dan terus di sepanjang mall saya ngelihat banyak itu pajangan barang mewah yang harganya tuh buat saya nggak masuk akal. Ada nih tempat tidur kasur harganya 25 juta. Itu saya penasaran kasur seempuk apa. Ini kalau kayaknya nih kalau misalnya saya tidur di situ bukan nyenyak lagi tuh, langsung mati suri. Gitu. Saya kalau punya kasur itu tuh, saya pasti hati-hati banget tuh. Gak akan saya biarin kena iler. Tidur saya bibir dilakban tuh. Apalagi kalau misalnya diompolin anak saya, langsung saya sunat tuh dia. Lagian kasur 25 juta loh. Perabotan di rumah saya aja kalau di total paling 5 juta. Itu kalau ditukar kasur itu paling dapat pernya doang. Sama peletekannya tuh. Iya. Saya beli kasur aja nih, saya beli kasur 1 juta aja nyicil. Setahun loh. Kalau saya nyicil kasur itu 25 tahun itu. Itu nyicil kasur apa rumah gitu. Apalagi kalau saya keburu meninggal dilanjutin anak saya itu cicilannya. Orang lain ngewarisin harta, saya ngewarisin cicilan loh. Dan yang bikin saya minder itu pengunjung itu ngeliat dari penampilannya tuh kayak gak ada orang miskin. Saya ngerasa satu-satunya. Jangankan pengunjung nih, pelayannya aja pelayan restoran. Penampilannya tuh gak kayak pelayan. Rapi, cantik, rambut seleher, sepintas mirip polwan. Saya manggil pelayan aja takut ditilang loh. Karena jujur aja nih, hidup saya ini selama ini selalu di bawah telunjuk orang lain. Jadi mental saya itu mental disuruh. Makanya pas mau manggil pelayan itu kayak dalam hati itu ada penolakan gitu. Ini telunjuk saya nih, tremor nih. Iya. Dalam hati kayak bilang, ini beneran saya bisa nyuruh dia. Kayaknya saya deh lebih pantas disuruh gitu. Ini kalau misalnya nih pelayan itu bercanda, Kang abis makan cuci piring sendiri ya, saya turutin itu saya cuci. Tapi kalau ngelihat Bang David mah kayak santai gitu, enteng, nyuruh-nyuruh tuh. Ngambil gelas, ngambil sendok, ganti popok segala macem gitu. Terus ngeliat Fikri nih teman saya, nih teman satu mentor, dia tuh ngakunya orang miskin. Terus dia ngaku juga yatim senior. Yatim senior itu kalau misalnya ada anak yatim baru, dia yang ngospek tuh.
Dia ngakunya orang miskin ya. Tapi gitu nyuruh-nyuruh pelayan, pedenya selangit. Sambil ngegoda-godain coba, pelayan sini, kamu caur banget. Cin. Itu udah miskin, tengil, belagu lagi. Terus ngeliat istrinya Bang David kayak enjoy ya. Sambil megang sosis sebelum dimakan tuh dipoto dulu. Foto dong, cekrek. Ulang dong, sosis aku kelihatan gendut gitu. Terus habis itu di-upload di sosmed, saya mau boro-boro berani gitu. Saya mah makan di rumah aja ketahuan orang malu. Saya kalau makan nih, pintu ditutup, jendela dikunci, anak-anak suruh tiarap. Nak tiarap, nak. Ada apa Pak? Kita makan. Saya Dede, terima kasih. Lagi dengan materi ke mall ketika sedang masih fondasi. Gokil. Diajak ke mall mana kemarin sama David? Bahasa Inggris susah ngomongnya. Bahasa Inggris? Ya, bahasa Inggris. Central Park. Ya, nah itu dia. Oh, ada Indonesia berarti ya? Iya. Makan apa kemarin? Seafood. Tapi sebelumnya belum pernah merasakan makan di Belum pernah. Sama keluarga gitu Keluarga ngajakin ke juga restoran belum. mewah. Paling mewah apa? Mewah apa ya? Kayaknya apa? Atau enggak restoran yang enggak mewah deh, yang biwu? Ada. Belum pernah saya ngajak ke yang di Bandung kan kada suka mall-mall di restoran di mall yang kecil-kecil tuh. Belum pernah juga, malu mau Mall yang datangnya. kecil enggak ada. Mall yang kecil namanya molekul. Iya. Iya kan? Tadi kan nggak biasa nunjuk-nunjuk pelayan ya. Ya, kaku ya. Tapi sekarang kami persilakan. Didi mau nunjuk siapa Mau dulu nunjuk buat siapa? dikomentarin. Pertama Bang Radit. Saya nggak berani. Boleh. Tuh, nunjuk lagi kan nunjuk kuburan pakai jempol begini. Ini sopan artinya. Iya, sopan. Kan nggak boleh ya kata orang tua kan nggak boleh ya nunjuk kuburan pakai telunjuk nggak boleh, nanti buntung jadinya. Pas habis nunjuk gitu. Iya. Lah. Kesakul jari ya nggak buntung-buntung gitu. Silakan, Dit. Iya Mas Didi. Itu yang closing maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Kenapa di rumah harus malu kalau makan? Maksudnya Kita tuh kan kalau makan itu ketahuan tetangga tuh malu. karena? Ya makanannya karena kadang-kadang makanannya sederhana banget. Oh maksudnya itu. Iya tadi kurang jelas Iya ya. tadi gue nggak nangkep loh kenapa dia harus malu kalau Kalau makan gue di paham rumah sih gitu. tadi, soalnya dia ngomongin soal makanan mewah, dia kan bingung di tempat restoran Heeh, mewah. heeh. Terus dia sampai di rumahnya, karena dia biasa di rumah kalau dia makan pun nggak pede gitu, karena makanannya ya mungkin Ya berbeda itu gitu. nggak keluar tuh. Saya di rumah malu karena makanannya biasanya murah gitu misalnya. Kata murah, kata ininya nggak Tapi mau keluar. beli bangunan tuh di mana aja, sampai di rumah aja malu loh. Kok bisa? Palu. Emang nggak semua orang bisa nangkep ya, karena nggak semua orang bekerja sebagai kiper. Apa tuh? Nangkep. Iya. Lanjut.